Siapa yang habis mancing itu langsung ditaruh seperti ini saja. Nggak boleh ya, kalau nggak pingin alat-alat kalian menjadi hancur, terutama pada reel. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencucinya. Dan kalaupun mencuci, kita harus keratkan dulu bagian geraknya sehingga air tidak masuk melalui celah-celah spoolnya, drag washernya, dan tidak langsung untuk dikucuri air ya, tapi dipercikin dan tidak langsung disemprot ya, diperciki saja. Walaupun percikannya mungkin agak keras, tapi jangan langsung disemprot karena air bisa langsung masuk ke dalam bagian reel yang kalau itu masuk biasanya bisa menjadi karat juga. Tidak langsung dituyur ya, tapi diciprati kayak gini. Oke, cukup karena biasanya yang kena air itu hanya bagian luarnya saja. Oke, setelah kita angin-anginkan, setelah itu kita angin-anginkan, kemudian setelah itu kita langsung lap ya agar reel benar-benar kering. Ingat bagian-bagiannya, karena ini kita tidak bongkar total, maka yang paling penting itu adalah bagian-bagian yang paling sering terkena air ataupun air yang sudah kita gunakan untuk membasuh itu agar tidak tersisa, karena kalau ada sisa itu bahkan bisa menjadi karat juga. Baik, yang pertama kita akan mencoba untuk membuka ini spoolnya dulu. Pada drag washer itu kita buka ya, lalu kemudian kita bersihkan bagian-bagiannya yang dirasa terkena air. Ini tidak membongkar total ya, jadi paling tidak ini kita lakukan setelah memancing. Saya yakin reelnya bakal lumayan awet. Nah, kemudian kita lihat bagian spoolnya ini kita bersihkan juga, karena ini kalau tidak dibersihkan ya ada sisa air, bahkan air yang kita gunakan untuk menyiram atau membersihkan pun itu bisa menjadi karat juga. Ini pernah terjadi ketika saya coba membersihkan dulu ya, dan saya tidak menggunakan depannya, bahkan sampai di bagian drag washernya juga kita cek dan benar-benar kering. Nah, ini kita tidak bongkar bagian dalamnya, tapi yang paling utama yang harus dibongkar itu adalah bagian line roller. Itu adalah satu keharusan bagi saya, karena jika line roller itu masukkan air berkat akan keras sekali. Oke, untuk bagian handle itu bakal terasa suaranya bakal keras kalau bagian line roller ini tidak dibersihkan, apalagi kalau sudah ada karatnya. Ditambah berisik banget ketika kita gunakan. Nah, kita buka. Nah, ini tidak membutuhkan waktu yang banyak ya, kita tinggal buka, kemudian kita hilangkan airnya, karena yang ini paling sering terkena air dari sinar PE yang kita gunakan. Nah, kemudian baru kita setelah bersihkan semuanya, baru kita lumasi ya, atau dikasih pelumas yang fungsinya untuk melumasi dan juga untuk memberikan lapisan agar tidak karat. Oke, karena dia tidak berkarat, kita cukup gunakan ini saja, grease dan pelumas daripada Iroli ya ada, tapi saya gunakan hanya pelumas saja karena saya tidak bongkar bagian gear ya dan lain sebagainya. Kita pasang setelah benar-benar dirasa kering, kita cek satu persatu. Kalau dirasa aman, tinggal kita lap saja, baru kita pasang kembali. Dan ini sebenarnya tidak memerlukan waktu banyak ya, bahkan kalau dihitung ini hanya sekitar 5 menitan lebih lah. Luangkan waktu kita untuk membersihkan seperti ini. Oke, saya rasa sudah. Nah, ini yang paling penting bagian line roller, kita harus benar-benar lumasi bagian ini untuk melindungi juga. Kalaupun ada berbiring itu melindungi berbiring, kalaupun tidak ada berbiring itu melindungi agar melumasi agar dia tetap mulus berjalan pada bagian line roller ini. Ini penting. Kalau ini macet bahaya juga saat mancing, karena kalau ini macet biasanya akan membuat senar PE kita itu menggesek bagian line roller ini dan bisa pecah. Pernah ada kejadian itu, saya yakin pernah ada yang mengalaminya, karena senar PE nya kasar sehingga digunakan, terus line rollernya macet, dipaksa terus, itu bisa pecah. Dan itu juga sangat-sangat berbahaya buat senar PE nya, bisa menjadi putus juga. Oke. Bagian-bagian yang perlu kita lumasi, kita pasang kembali.
Jadi ini tidak membongkar total ya, hanya membongkar bagian-bagian yang dirasa bisa untuk kita bongkar dan kita bersihkan. Untuk bagian dalamnya biasanya sudah tertutup dan jarang sih untuk terkena air di dalamnya, kecuali kalau kerendam ya, ataupun kena air yang keras, intinya kecemplung gitu, baru kita bongkar total. Nah ini cukup sekitar 3-4 kali trip baru kita bongkar, kecuali kalau kita udah nggak trip, mungkin rencana nggak trip lama, kita langsung bongkar total untuk kita bersihkan lalu kita simpan. Oke, ini sudah selesai dan siap untuk disimpan ataupun digunakan di beberapa waktu ke depan.